Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Damai, sejahtera, sukacita bagi setiap kita hari ini tentunya kebaikan kemurahan Tuhan berlimpah. Kita juga mau berterima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Kita boleh kasih tepuk tangan juga buat mereka. Well, saudara, selamat datang di bulan yang baru. Kita sekarang sudah ada di bulan April. Itu berarti kita mau terus meletakkan segala pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan di bulan ini kita berani percaya bahwa apa yang kita buat di dalam Tuhan pasti dibuat Tuhan berhasil. Karena apa yang saudara percaya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, saya beritahu sejenak buat saudara bahwa ada beberapa teaser di bulan April ini, yaitu kegiatan-kegiatan yang akan kita masuki adalah tentunya kita memasuki yang namanya minggu atau bulan Prapaskah, ya. Jadi di bulan April ini kita akan berhadapan dengan Jumat Agung. Tanggal 18 April itu ada ibadah Jumat Agung, jadi pastikan saudara bisa hadir di dalam ibadah Jumat Agung itu. Dan mohon diingat, hari Jumat memang tanggal merah, but it's not long weekend. Haleluya ya. Itu Anda harus datang beribadah karena Jumat Agung itu adalah hari di mana kita merayakan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. And then 3 hari kemudian, hari Minggunya, tanggal 20 April, kita akan merayakan Paskah, di mana Yesus bangkit dari kematian. Saudara, kenapa saya sangat jatuh cinta sama Yesus? Saudara tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa bangkit dari kematian cuma Tuhan Yesus, betul ya? Semua pendiri agama, semua orang yang katanya suci, siapapun orang di muka bumi ini, semuanya pernah hidup dan semuanya pernah mati. Dan habis mati mereka tidak bangkit lagi. Semua orang hebat itu mati dan tidak pernah bangkit. Tapi Yesus, dia memang mati, tetapi dia bangkit dari kematian. So satu-satunya yang bisa bangkit dari kematian cuman Tuhan Yesus. Itu sebabnya kenapa saya sangat-sangat bergantung sama dia, karena cuman dia yang bisa bawa kita menuju kerajaan sorga. Amen. Itu sebabnya saudara, di bulan April ini kita punya tema, dan tema kita berbicara mengenai salib dan kebangkitan. Itu dia. Jadi tema kita sepanjang bulan April kita akan berbicara mengenai salib dan kebangkitan. Tema ini saya ambil dari Filipi 3 pada ayat yang ke-10. Kita buka dulu deh Alkitabnya, Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematian. Saudara, tema yang saya ambil dari teks ayat Filipi 3 ayat yang ke-10 untuk bulan April ini, itu sejalan dengan tema 1 tahun kita. 1 tahun kita mengejar tentang mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Jadi saya rindu agar anak-anak Tuhan itu, setiap kita yang ada di Zion itu bisa mengenal Tuhan dengan benar, proper, bukan hanya kata pendeta. Tetapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya saya percaya bulan April ini kita akan mengerti tentang makna keselamatan itu sendiri. Kenapa Kristus mengorbankan dirinya buat kita. Dan kemenangan apa yang akan kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, kalau Anda tahu siapa Tuhan Anda, dan Anda hidup di dalam pengenalan itu, saudara tidak akan pernah sedih. Halo, walaupun orang bilang Indonesia gelap, Anda gak pernah di dalam kegelapan. Walaupun kata orang keadilan berlaku terbalik, yang punya duit bisa merubah yang tadinya salah jadi benar, yang benar jadi salah. Saya cuma kasih tahu, kalau saudara punya pengenalan akan Tuhan dan hidup di dalamnya, saudara akan tetap sukacita dan sejahtera. Ini perbedaannya. Saya punya kesaksian. Saya mundur dulu sebentar ke tahun 2017. Di tahun 2017 saya bersama dengan istri itu mulai membangun pelayanan. Pelayanan mandiri. Saya dulu adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja lain. And then sejak tahun 2017, saya bersama dengan istri memutuskan kita bangun pelayanan bersama dengan teman-teman, ibadah persekutuan doa dari satu rumah ke rumah berikutnya. Dalam 1 bulan bikin ibadah 2 kali. Lalu setelah itu saudara, masuk kira di tahun 2019 awal, lantas kami memutuskan untuk menyewa sebuah ruko agar kami tidak pindah-pindah lagi. Jadi kami memutuskan kami sewa ruko saja. Jadi kita sewa ruko agar ibadahnya rutin, nggak 2 mingguan. Tapi per hari Jumat, kami belum hari Minggu. Kami bikin setiap hari Jumatnya dibuat. Nah, setelah sepakat kita mau buat, persoalannya saudara, pada waktu mengambil keputusan ini itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena pada waktu kita akan sewa ruko untuk ibadah,
yang rutin setiap minggunya, berarti kita mesti punya dana anggaran rutin, betul ya? Dan itu saudara benar-benar membuat saya kepikiran. Bisa nggak ya tiap minggu rutin? Karena jujur saudara, saya nggak punya modal. Saya nggak punya orang yang berkata, Pendeta Romi, mau bangun pelayanannya? Saya modalin Pak. Gampang kalau ngomong begitu saudara. Masalahnya saya nggak ada. Jadi pada waktu mau bikin itu, saya deg-degan juga. Padahal Tuhan menaruh impresi yang kuat di dalam diri saya untuk membangun pelayanan ini. Tetapi saudara, yang terjadi pada waktu saya berkecil hati, Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan berkata begini, Romi, kamu membatasi saya untuk saya bekerja di dalam diri kamu dan melalui pelayanan ini. Kenapa? Kamu membatasi saya karena kamu telah berpikir sangat kecil. Itu maksudnya saudara. Saya berpikir terlalu kecil. Saya berpikir terlalu dangkal. Well, Tuhan bilang saya membatasi dia. Perkataan Tuhan itu saudara menggoncangkan dunia saya. Dan tentunya memberikan sebuah dorongan, semangat, api. Ya kan? Why not? Ayo kita bikin. Saya bilang sama istri saya. Saya ngomong sama teman-teman. Bahwa saya katakan sama mereka, Tuhan yang bicara, bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Bahwa melalui pelayanan ini, Tuhan akan nyatakan keajaibannya. Dan saya diingatkan satu ayat ini saudara, di dalam Efesus 1, pada ayat yang ketiga. Saudara lihat baik-baik teks ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, saya highlight di sini, telah sama-sama apa? Memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita apa? Saudara yang hitung sendiri, saudara butuhnya apa? Kita keperluannya apa? Segala berkat rohani yang ada di dalam sorga itu sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Yesus. Saudara, begitu saya baca ayat ini, saya butuh waktu saudara untuk apa? Untuk mengubah gambaran kecil yang ada di dalam diri saya. Tetapi pada akhirnya ketika saya memutuskan untuk merubah gambaran yang salah tadi, yaitu dengan cara mempercayai perkataan Tuhan, karena Markus pada pasal 11 ayat 23, 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya dulu bahwa kamu sudah menerimanya, baru itu terjadi. So sistem di dalam Tuhan saudara bukan lihat dulu baru, tapi percaya dulu baru jadi. Paham sampai di sini? Sistem Tuhan beda dengan sistem dunia. Dunia lihat dulu, baru percaya. Anak Tuhan tidak demikian. Kita percaya dulu janji firman Tuhan, baru itu terjadi bagi kehidupan kita. Dan saudara, apa yang Tuhan tunjukkan sama saya, satu persatu itu membuat saya terkagum-kagum. Kenapa? Karena pembiayaan ibadah yang rutin tiap Jumat itu saudara terus mengalami peningkatan. Bahkan pembiayaannya semua semakin ditambahkan sama Tuhan. Sampai akhir 2019, kami merayakan ibadah Natal di Klub Kelapa Gading. Siapa yang pernah datang di situ pada tahun 2019? Oke, teman-teman, ada banyak di sini. Itu saudara bikin di sana dananya fantastis saudara. Kalau saya berpikir dulu di awal 2017, gak mungkin saya bisa bikin di 2019, itu pasti saya ngeri sekali saudara. Tapi di situ bisa kita bikin. Bukan cuma satu ruangan kita ambil, tapi 3 ruangan sekaligus. Satu ruangan buat ibadah, satu ruangan lagi buat makan bersama. Bayangin ibadah di tempat yang kapasitas 600 orang, habis itu 600 orang dikasih makan semuanya. Jemaat gak perlu keluar duit, dikasih makan semuanya saudara. Udah gitu makan jemaat sendiri, makan pekerja beda lagi, di bawah ada lagi. Jadi luar biasa hari itu. Maka saya bilang dahsyat. Kalau kita merubah cara berpikir kita dengan mengingat apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya buat kita, maka Anda akan melihat perubahan besar terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Kalau saudara ingin mengalami perubahan di luar itu seperti ini. Anda pengen sembuh? Anda pengen ekonomi Anda diberkati? Anda pengen naik pangkat? Anda pengen bisnis Anda maju? Itu semua adalah area di luar. Perubahan yang ada di luar itu hanya dapat terjadi pada waktu kita mau bersepakat untuk merubah apa yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa segala sesuatunya itu dimulai dari dalam kita. Jadi perubahan yang ada di luar, saudara nggak perlu repot karena banyak orang Kristen berkata, capek ya jadi orang Kristen, saya harus bisa maafin dia, maafin orang. Capek jadi orang Kristen, kita harus
bekerja dengan jujur, nggak boleh korupsi gitu kan, nggak boleh tipu orang. Kita harus benar kerjanya, jamnya sesuai dan lain sebagainya. Wah lelah deh, betul lelah jadi orang Kristen. Karena kita ingin merubah yang di luar tanpa pernah merubah yang di dalam, itu lelah. Yang perlu kita lakukan adalah rubahlah apa yang ada di dalam diri kita, maka di luar akan terjadi perubahan tanpa susah payah. Makanya judul hari ini saya bawakan adalah dimulai dari dalam. Sama-sama katakan dimulai dari dalam. Ya, kenapa saya penting sekali ini nih, perubahan yang di luar saudara nggak usah repot. Saudara nggak usah repot. Yang di luar akan mengikuti apa yang ada di dalam. Itu sebabnya Yesus merubah orang itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Saya pernah kasih contoh, orang Singapura itu tertib. Kalau buang sampah di tong sampah. Kalau saudara jalan di Orchard Road, saudara orang Indonesia makan terus buang sampah, pasti ada anak kecil di belakang Anda ngejar sambil ngambil sampah Anda dan bilang, hello, hello, kata gitu. Are you from Indonesia? Langsung digituin. Karena hanya orang Indonesia yang makan permen dan buang sampah. Orang Singapura tertib. Bahkan naik mobil kalau mau U-turn, putar balik, ada 3 lajur, lajur kanan, mereka 1 jalur, ngantri. Bahkan orang Singapura, saudara, nggak akan putar balik langsung, saudara. Dia berhenti dulu. Padahal kosong loh. Saya kan yang di belakang ya, disetirin gitu. Saya kan biasa di Indonesia, jangankan kosong. Ada bus lewat aja kita potong duluan, benar gak sih? Bener kan? Kita di Singapura kita nungguin. Mobilnya masih jauh, kenapa lu gak muter? Memang harus begini Pak, nunggu dulu. Gitu katanya. Nunggu yang lewat dulu. Agar orang mobil dari sana melambat dulu, baru muter. Coba-coba, Anda bawa mobil di Indonesia. Anda nunggu mobil melambat dulu? Anda gak pernah masukin hidung nih, cuma nunggu doang. Kira-kira tuh mobil melambat gak? Di Indonesia. Hah? Aturannya apa? Anda mesti masukin apa? Palanya, hidungnya maju terus, maju terus, maju terus. Agar apa? Agar yang di sono berhenti. Selama Anda nggak kasih hidung, babat terus dia. Udah kita kasih hidung aja, dari jauh dia klaksonin, bener nggak? Nah gitu kita tungguin. Saya nungguin, gila Singapura tertib loh. Jarang pakai klakson. Indonesia, motor aja klakson bus, wat gitu saudara. Benar-benar saudara. Orang Singapura tertib sekali. Tapi apakah mereka tetap tertib di negara lain? Begitu mereka nyebrang ke Batam saudara, di Indonesia, buang sampah sembarangan nggak apa-apa. Ya kan? Nggak tepatnya nggak apa-apa. Kalau bawa mobil juga nggak sesuai dengan aturan masih aman. Nah orang Singapura begitu pindah ke Batam, apakah mereka tetap tertib seperti di Singapura? Nggak juga. Itu sebab saya kasih tahu. Peraturan seringkali hanya merubah luar, tapi belum tentu merubah dalam. Yesus menjamah saudara untuk merubah dari dalam dan otomatis luarnya pasti berubah. Makanya Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Kalau dalam teks bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan King James Version dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Seperti apa yang orang itu pikirkan di dalam hatinya, itulah yang terjadi di dalam hidupnya dia. Jadi saudara, dari teks ayat ini dijelaskan, pada saat kita merubah apa yang di dalam, maka kita akan melihat perubahan yang ada di luar. Sebaliknya, pada saat kita tidak pernah merubah apa yang ada di dalam, maka di luar juga tidak ada perubahan apapun juga. Paham? Mungkin kita sudah datang berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen ada perubahan, bisnis saya akan maju, agar karyawan saya bisa lebih baik kerjanya. Saya berdoa Tuhan agar omset saya di bulan ini lebih baik dalam nama Yesus. Tubuh saya lebih baik, tidak sakit-sakitan lagi. Saya sembuh dari sakit ini, sakit itu dalam nama Yesus. Kita berdoa. Oke, kita berdoa untuk perubahan. Betul. Anda telah berdoa sedemikian, atau mungkin saudara juga rajin ikut ibadah tengah minggu untuk merindukan adanya perubahan, ikut seminar dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saudara kejar-kejar pendeta. Dulu saya kan habis khotbah pasti dikejar-kejar jemaat.
Jujur saya mau katakan, tidak akan pernah ada berubah di area luar Anda secara lahiriah selama yang ada di dalam tidak dirubah. Amsal 23 ayat 7 itu adalah prinsip, sama-sama katakan prinsip. Prinsip Tuhan, Tuhan bekerja berdasarkan firman. Dia tidak bekerja di luar firman. Jadi Tuhan berdasarkan hukum. Kalau hukumnya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan bekerja berdasarkan apa yang Tuhan firmankan, yaitu berubah dulu di dalam baru di luarnya berubah, maka tidak akan pernah perubahan apapun. Tuhan tidak bisa bekerja apapun untuk merubahnya selama kita tidak pernah mengizinkan adanya perubahan di area dalam kita. Bahkan Roma 8 pada ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya bahasakan dengan bahasa saya. Kalau Anda memikirkan di dalam diri Anda kedagingan, maka yang terjadi adalah maut dan kematian. Tetapi kalau Anda memikirkan di dalam diri Anda hal-hal yang rohani, Anda pikirkan di dalam diri saudara, maka yang datang adalah kehidupan dan damai sejahtera. Wow. Dan jujur saya mau katakan sama saudara, di dalam kehidupan ini, kita ini akan selalu berbenturan. Kita selalu akan berbenturan. Mau saudara rohani, saudara setengah rohani, atau saudara rohana, mau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, nggak berjalan bersama dengan Tuhan, pasti benturan. Mau saudara rajin gereja, teman saudara doain yang ngedugem doang, kayaknya enak Pak hidup dia Pak, nggak ada masalah. Jangan salah, semua orang pasti akan berbenturan dalam hidup ini. Paham sampai di sini? Apalagi pada waktu saudara sudah percaya pada Yesus, akan selalu berbenturan. Siapa? Ada musuh yang bikin kita berbenturan, namanya iblis. Iblis gak suka dengan saudara pada waktu saudara berjalan dengan Tuhan. Dalam hidup ini kita akan selalu berbenturan, ada aja masalah yang kita hadapi. Tapi saya mau uji ini ya buat saudara, ada 3 indikator, coba cek baik-baik. Apakah di dalam kehidupan Anda, seluruh hidup Anda ini berjalannya drop ke bawah, atau saudara terus mengalami peningkatan? Coba cek, Anda udah kerja bagus, jatuh lagi ambles. Kerja lagi, ambles lagi. Coba cek. Anda berputarnya ke bawah atau naik? Apakah dalam kehidupan Anda, apa yang Anda kerjakan terasa nggak pernah berhasil? Udah bikin ini, gagal. Rubah lagi, gagal. Coba dicek dulu. Lalu cek lagi satu lagi indikatornya. Apakah perjalanan yang Anda hadapi selalu aja penuh dengan masalah dan masalah terus-menerus? Kalau indikator yang saya bagikan sama saudara tampaknya benar, saya mau kasih tahu adalah apa? Coba Anda berhenti dulu sejenak dan mulai merenungkan ini. Bahwa sesungguhnya yang membuat itu semua terjadi adalah karena sistem internal Anda perlu diperbaiki. Ada sesuatu yang salah di dalam diri Anda, di dalam kepercayaan Anda sama Tuhan. Saya ikut Tuhan sampai hari ini saudara, bukan berarti gak ada masalah. Tapi dari hari ini, kayak saya mundur ke belakang, saya bertobat tahun 98, saya melayani Tuhan di tahun 2000 persis. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan, grafik saya gak pernah drop saudara. Grafik saya terus naik. Halo? Saya harus kesaksian sama saudara. Saya gak pernah drop, grafik saya naik. Bahkan, saya punya iman begini, waktu saya belum punya anak, sama punya anak satu, berkatnya lebih besar punya anak satu dibandingkan belum punya anak. Dan begitu saya mau punya anak 2, saya bilang, punya anak kedua, berkatnya diberkati lebih daripada saya punya anak 1. Itu terjadi saudara. Makanya saya bilang, Tuhan tambah lagi ya, tambah lagi saya. Saya punya anak 3. Karena punya anak 3 lebih diberkati daripada punya anak 2. Dan itu diberkati lagi sama Tuhan. Oh saya bilang Tuhan tes sekali lagi Tuhan. Gitu. Anak keempat. Pas anak keempat saudara. Saya masukkan rumah sakit Hermina Podomoro. Itu tahun 2008. Terakhir lah saya punya anak itu tahun 2008. Saya ambil kelas yang paling mahal saudara. Yang saya bisa nginep di dalam. Saya gak mau pulang. Saya mau nemenin istri saya. Jadi saya nggak perlu nginep, nggak ngambil kelas 2, nggak ngambil kelas 3, langsung VIP yang lah udah. Saya tinggal di itu. Dan saya selalu berdoa dari anak pertama sampai anak keempat, normal, saya bilang. Kenapa saudara saya beriman normal? Karena saya nggak punya duit buat sesar.
Karena sesar mahal saudara ya. Jadi saya beriman agar normal saja. Dan itu terjadi. Saya diberkati Tuhan, luar biasa. Dengan sistem yang benar di dalam diri kita akan janji firman Tuhan. Kalau saudara taruh di dalam diri saudara perkara-perkara kebenaran firman Tuhan, yang di luar akan mengikuti yang di dalam. Saya jumpai banyak orang ketika terjadi situasi sulit, cenderungnya orang menyalahkan orang lain atau situasi lain di luar dia. Terlambat kerja, pujaan. Macet, ya namanya jalanan Indonesia memang macet terus, bener gak? Tinggal di Jakarta. Kita akan menyalahkan orang lain. Makanya saya kurang berhasil, habis saya warna kulitnya begini. Coba mata saya lebih belok gitu kan. Karena sipit nih, jadi saya dibenci nih gitu kan. Kita menyalahkan orang lain. Halo? Kita mudah melemparkan kesalahan. Saudara tahu gak kecenderungan ini naturnya dari mana? Itu dari Adam. Sejak Adam jatuh dalam dosa, lihat deh, dia ditanya sama Tuhan, Adam, lu makan buah? Adam jawabnya apa? Nih Tuhan, perempuan yang di sebelah saya nih. Dengan kata lain, Tuhan sih taruh dia di sebelah saya gitu. Jadi yang disalahkan siapa? Adam menyalahkan Tuhan. Adam bukan bilang begini, ya saya kilaf Tuhan. Gitu kayak ngomongnya gitu ya. Saya yang salah. Kenapa saya mau makan padahal Tuhan sudah kasih tahu? Enggak, Adam gak mau ngaku salah. Dia lemparin sama istrinya. Habis begitu ya istrinya belajar dari suaminya. Hawa, kamu makan buah. Ular, dia lempar lagi. Jadi kecenderungan-kecenderungan ini itu sudah jadi naturnya kita. Nah, saya cuma mau katakan sama saudara, setiap orang pasti kalau ada situasi sulit segera melemparkan kesalahan kepada situasi yang di luar dia. Oke? Itu natur. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan sama saudara, jangan lagi menyalahkan itu. Jangan lagi saudara. Saudara harus pahami, yang membuat saudara bisa berhasil, itu tergantung apa yang saudara taruh di dalam. Jadi pertanyaannya, bukan lagi bertanya, Tuhan kapan sih Tuhan berkatin saya? Kapan sih bisnis saya bisa maju? Tuhan kapan sih ekonomi saya mulai berubah? Tuhan kapan tubuh saya gak sakit-sakitan lagi? Tuhan kapan ini, kapan itu? Saya cuma mau kasih tahu sama saudara, Tuhan gak ada persoalan untuk memberkati saudara, katakan amin. Tapi pertanyaannya kembali lagi, saya bangkitin lagi saudara, balikin lagi. Amsalnya tadi 23, pertanyaan saya balikin lagi sama saudara. Apa yang saudara taruh di dalam pikiran Anda? Halo? Setan bikin saudara susah, agar saudara berpikir, susah nih hidup gua nih. Gitu. Setan pengen saudara selalu menggerutu. Setan selalu menaruh di dalam pikiran Anda, dan Anda mempercayai itu untuk terjadi di dalam diri Anda. Minggu lalu masih ingat gak saya bilang, khotbahnya apa minggu lalu? Mindset, betul ya? Pikiran kita adalah seperti taman atau kebun. Saya nggak perlu ditemenin sama saudara untuk melihat di kebun Anda ada tanaman apa yang tumbuh di sana. Saya cukup jalan sendiri, saya akan tahu kalau di situ ada tanaman jagung, berarti saudara telah menanam benih jagung di kebun Anda sendiri. Kalau saya jalan di kebun Anda, saya menemukan ada ubi cilembu, berarti saudara telah menanam ubi cilembu di kebun Anda. Kalau saya melihat ada pohon mangga di kebun Anda, berarti saudara telah memberikan yaitu kesempatan untuk menanam benih mangga di situ. Ya, artinya gini, kebun itu adalah total tanggung jawab Anda. Apa yang akan tumbuh di situ, semuanya adalah atas izin Anda. Betul ya? Anda nggak bisa bilang sama saya, Pastor, sebenarnya saya nggak pengen ada pohon mangga di situ. Cuman tetangga saya datang-datang nanam di situ. Gitu saudara. Oke lah, tetangga Anda yang nanam. Tetapi yang berwenang untuk apakah tanaman itu boleh terus tumbuh atau tidak adalah keputusannya siapa? Ya kita sendiri. Di rumah saya saudara, di klaster kami, itu setiap rumah dikasih taman di depan rumahnya. Kami nggak perlu effort untuk beresin atau untuk urusin siram dan lain sebagainya. Itu sudah manajemen yang beresin. Dia kasih setiap rumah, setiap rumah dikasih satu tanaman buah di depan. Waktu kami masuk rumah itu, kami dapat tanaman buah pohon sawo. Jujur saya nggak suka pohon sawo, saudara. Saya lihat pohon sawo berbuah banyak semut hitamnya, gitu kan. Terus mau nikmatin juga kayaknya lama deh nikmatin buah sawo. Terus ada ritualnya gitu. Nanti buahnya diambil,
dibungkus apa dulu, begini-gini, lelah saya. Saya bilang sama istri saya, kamu mau pohon sawo? Enggak, saya nggak mau pohon sawo, dibilang. Akhirnya saya telepon sama manajemen, saya minta ganti, karena boleh ganti saudara. Saya nggak mau pohon sawo. Terus manajemen nanya, ada 3 pilihan yang Bapak boleh pilih. Pohon sawo, pohon kelengkeng, sama pohon mangga. Mau yang mana? Saya tanya sama istri, kamu mau yang mana? Dia bilang ya udah pohon mangga aja. Ya udah saya bilang pohon mangga. Beberapa waktu kemudian tim landscape datang, dia cabut pohon sawonya, lalu dia bawa pohon mangganya dan dia tancap pohon mangganya. Pohon mangganya udah di-prepare saudara, dia bibitin dulu tempat lain gitu ya. Dia nggak tanam biji langsung di situ, tapi udah jadi dulu pohonnya, terus dibawa dia tancap. Well, sekarang berubah. Di taman kami tidak ada lagi pohon sawo. Yang ada adalah pohon mangga. Berarti pohon sawo atau pohon mangga atau pohon kelengkeng yang boleh menentukan itu ada di taman saya adalah siapa? Ya sayalah yang bertanggung jawab. Di dalam alam jasmani tidak jauh beda dengan di alam rohani. Apa yang saudara taruh di dalam diri saudara, benih apa yang saudara taruh, itu tanggung jawab Anda saudara. Ini gara-gara mertua saya makanya saya jadi begini. Enggak ada urusan sama mertua Anda. Halo? Enggak ada urusannya dengan saya jadi begini pastor, jadi kepahitan, gara-gara mantan pacar saya. Oh nggak ada urusannya. Orang lain tidak bisa tanam apapun di dalam diri saudara kalau saudara tidak kasih izinnya. Bilang amin dulu nih. Orang kesurupan setan, itu bukan karena setan itu bisa main masuk rumah orang aja gitu, kayak rumah kontrakan main masuk keluar gitu. Enggak, setan itu nggak bisa masuk, merasuki orang kalau orang itu tidak buka pintunya. Saya selalu kalau lepasin orang yang terikat kuasa kegelapan, karena dia telah buka pintunya bagi iblis. Jadi tanggung jawab apa yang akan terjadi atas hidup Anda, itu totalitas Anda yang bertanggung jawab. Amin. Anda nggak perlu bilang begini, ya memang udah nasib kali ya, saya begini gitu. Banyak orang bilang begitu kan. Kalau Anda bilang, udah nasib kali ya, saya susah kalau kerja begini. Berarti saudara telah menaruh itu di dalam diri saudara. Bahwa saudara orang yang bernasib susah. Hati-hati nih, kalau saudara punya konsep berpikir seperti ini, Anda mesti dilepaskan saudara, amin. Anda mesti diganti tuh, itu program mesti dicabut tuh, itu mesti dibuang. Anda harus berharga, merasa berharga diri saudara, saudara harus percaya, Anda berhasil. Anda harus buang itu. Ketika saya buang itu saudara, makanya saya orangnya introvert, gak berani lihat orang. Ngeri saya, grogi, takut salah. Tapi begitu saya dibebaskan sama Tuhan, saya tahu kebenarannya. Sekarang saya bisa berdiri di hadapan saudara. Kalau orang cek secara psikologi saya bukan lagi introvert, tapi saya seorang yang ekstrovert. Kenapa saya bisa berubah? Karena saya tidak mengizinkan tanaman asing boleh tumbuh di tempat saya. Ada amin. So itulah kenapa Anda bisa menjadi orang yang diberkati, tergantung Anda mau taruh perkara-perkara rohani di dalam diri saudara. Seperti Roma 8 ayat 6 tadi, apa yang saudara mau pikirkan? Kedagingan atau hal yang rohani? Sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara. Saya ajak saudara tulisan Petrus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2, dikatakan seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semua orang tentunya pengen hidupnya diberkati. Kan kasih karunia bicara tentang berkat Tuhan. Dan kita mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Betul ya? Semua orang ke gereja bahkan pengen ketemu pendeta, tolong agar saya punya damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Agar saya punya berkat yang berlimpah-limpah. Tidak salah saudara minta diberkati berlimpah-limpah. Kenapa demikian? Karena jujur saja memang itu yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda. Amin? Tuhan menyediakan kehidupan Anda di dalam berkat yang berkelimpahan. Nah, dalam teks 2 Petrus 1 ayat 2 dijelaskan bahwa damai sejahtera yang berlimpah ini itu datang melalui, baca baik-baik, oleh apa? Pengenalan akan Allah. Itu sebabnya target kita di tahun ini, knowing God, mengenal Tuhan, pengenalan akan Allah. Sehingga kalau saudara membangun di dalam diri Anda, pengen mengenal Tuhan lebih dalam, lebih intim lagi, maka sejujurnya saudara akan selalu dalam keadaan damai sejahtera. Memang saya katakan sama saudara, damai sejahtera itu tidak lantas menghilangkan masalah Anda.
Damai sejahtera tidak menghilangkan suasana atau situasi kesulitan di sekitar saudara. Tapi damai sejahtera memampukan Anda untuk bisa melewati masalah dan Anda keluar lebih daripada pemenang. Banyak orang sampai hari ini berdoa agar diberikan damai sejahtera. Padahal teks ayat ini berkata, damai sejahtera itu disediakan Tuhan di dalam saudara melalui pengenalan akan Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi. Kalau saudara hujan, saudara butuh payung. Tapi jujur payung itu saudara tidak bisa menghentikan hujan. Tapi dengan sebuah payung, Anda bisa tetap berjalan di dalam kekeringan. Tanpa harus basah, saudara tetap kering. Begitu pula dengan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak selalu menghentikan masalah saudara, tetapi damai sejahtera itu selalu memberikan Anda kekuatan untuk bisa melewati segala masalah. Sekali lagi, ikut Tuhan bukan berarti gak ada masalah. Kalau saudara berdoa, pendeta, tolong doakan saya agar saya tidak ada masalah lagi. Mari saya doakan. Tuhan, hari ini juga panggil dia pulang ke rumah Bapa di surga. Kan saudara bilang tadi gak mau ada masalah kan? Selama di bumi kita harus ada masalah saudara. Bahkan jujur nih, coba kita berlogika. Saudara yang kerja, Anda digaji nggak? Ada penghasilan bulanan nggak? Kenapa saudara digaji? Tahu kenapa? Karena di kantor saudara ada masalah. Saudara dibayar karena tempat kerja Anda ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ya ngapain hire Anda lah. Jadi kalau ada masalah baik nggak? Baik. Jadi saudara jangan komplain. Begitu bisnis saudara sedang ada masalah, berarti puji Tuhan, ada berkat baru lagi Tuhan sediakan. Artinya Tuhan tambahkan lagi yang lebih luar biasa. Itu sebabnya saya katakan sama saudara, damai sejahtera Tuhan itu diberikan di dalam diri Anda. Dan Anda dengan perubahan yang ada di dalam diri saudara, itu akan bisa memberikan perubahan yang ada di area luar saudara. Kita lanjutkan ayatnya ya, pada ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, dikatakan apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ingat-ingat, kuasa ilahinya Tuhan itu telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh ini. Oke, segala sesuatu. Saudara butuh apa? Ayo nggak apa-apa, saudara butuh apa? Hah? Tadi pagi ya saya tanya, saudara butuh apa? Mereka jawab, sukacita Pak. Oke. Saudara butuh apa? Damai sejahtera Pak. Saudara butuh apa? Ketenangan. Lu rohani banget sih jawabannya, saya bilang gitu. Rohani banget ngomongnya. Yang jujur aja, hari-hari ini butuh apa? Baru dia ngomong, cuan Pak. Ya itu. Iya kan? Kita pengen punya berkat yang lebih besar Pak, uang, penghasilan kita berbeda Pak, di bulan April ini Pak, bisnis kita melonjak Pak, peningkatan di sini situ segala macam. Iya, nggak apa-apa. Ayat ini berkata, kuasa ilahi Tuhan itu membuat Anda dianugerahi segala sesuatu yang berguna bagi hidup Anda. Jadi, di dalam diri Anda pada waktu Anda percaya Tuhan Yesus, oleh kuasa ilahinya, Tuhan sudah prepare full di dalam diri Anda. Tapi masalahnya orang Kristen, kok saya belum lihat ya Pastor, usaha saya belum berubah nih gitu kan. Tubuh saya kayaknya masih belum sehat-sehat amat segala macam gitu kan. Makanya mereka maju, tolong dong Pastor, doain lagi saya Pastor gitu. Masih minta lagi didoain. Karena orang Kristen pikir, kalau belum ada setruman, kayaknya Tuhan belum jamah. Mirip kayak gambar ini nih. Tunggu datang petir dari Thor. Saya diurapi gitu kan. Banyak orang Kristen mirip-mirip seperti ini. Pengen diurapi, disetrum dulu gitu. Gitu lah. Baru mereka percaya bahwa mereka bisa makmur, bisa diselamatkan, bisa disembuhkan dan whatever apapun juga yang menjadi kebutuhan mereka. Padahal saya mau katakan buat saudara, segala yang tadi diminta, kesembuhan, kemakmuran, bisnis yang diberkati, pekerjaan yang diangkat naik, hubungan yang dipulihkan, rumah tangga yang berbahagia dan lain sebagainya, semuanya itu sudah Tuhan sediakan di dalam diri kita melalui apa? Melalui pengenalan kita akan Tuhan. Bilang amin lagi nih. Makanya teks ayatnya maju lagi tadi, terus nih saya highlight lagi tuh.
Jawabannya adalah pada waktu kita membangun pengenalan kita akan Tuhan, disitulah kita mendapatkan kepenuhan akan segala sesuatunya. Jadi saudara gak perlu kejar saya lagi. Saudara gak perlu telepon saya tengah malam. Kenapa? Karena saudara sudah punya kunci jawabannya. Jadi setiap kali saudara berhadapan dengan situasi apapun, tenang, saya percaya. Saya pasti dipenuhi akan segala sesuatunya oleh kuasa ilahinya Tuhan. Amin. Karena saudara punya pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara, firman Allah itu benar. Bahwa Anda bisa membalikan situasi dalam hidup Anda. Saya nggak tahu situasi Anda seperti apa hari ini. Tapi Anda bisa balik itu berdasarkan perspektifnya Allah. Dan mulai memikirkan pemikirannya Tuhan. Atau saya beri nama ini, iman. Sama-sama katakan iman. Berarti iman adalah apa? Ini dia. Iman adalah melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Dulu saya berpikir iman itu apa yang saya mau. Saya mau ini, saya mau itu, dan lain sebagainya, saya beriman. Dan begitu gak dapat, orang bilang, gak beriman. 2006 atau 2007 saya lupa. Teman saya, salah satu pendeta, beli rumah di Cibubur. Saya diajak, lihat nih rumah Cibubur, lihat nih Rom, luasnya sekian. Ayo, saya punya di sini, yuk juga bisa, berdoa, percaya. Oh saya berdoa saudara. Saya ketemu marketingnya. Terus marketingnya ajak, saya bawa minyak urapan saudara. Saya injak tanahnya, dalam nama Yesus saya kelilingin. Itu sama marketing dianterin loh, marketingnya Kristen soalnya. Dalam nama Yesus, saya dapat, ada fotonya, ada videonya, istri saya dokumentasi. Iya kan? Terus langkah imannya apa? NUP dulu Pak, 5 juta. Wah, luar biasa kan? Saya ditanya kan, duitnya ada? Enggak ada duitnya, tapi saya punya NUP 5 juta. Ya udah saya taruh 5 juta nih saudara. Ya kan? Karena teman pendeta bilang, kalau kita enggak bergerak 5 juta yang enggak taruh, kita enggak bakalan dapat. Harga rumahnya itu kalau enggak salah masih 900 jutaan. Ya, 900 jutaan. Kalau ditanya saya punya tabungan enggak? Enggak ada saudara. Terus mau minjem duitnya dari bank gimana caranya? Agunannya gimana dan lain sebagainya. Tapi saya punya iman saudara, saya punya iman. Kan? Orang Kristen tuh yang penting punya iman gitu kan. Saya beriman. Dan saudara berjalannya waktu ya kan, udah kasih NUP kan berarti 1 bulan kemudian udah mesti jalan nih. Kelanjutannya bagaimana? Diteleponin dong. Wah saya masih berdoa Bu, saya jawab lagi. Karena kan marketingnya kan Kristen kan. Jadi saya bilang Mas saya masih berdoa nih. Tapi saya tanya-tanya sama bank. Bank pun cuma bisa ngeluarin duit itu cuma sampai 500 juta aja. 500 juta. Sisanya, ini saya mesti tanggung sendiri kan, berarti DP saya sendiri. Nah duit segitu saya enggak, bahasa Ibraninya, ora ono gitu loh. Enggak ada gimana caranya. Akhirnya, sebulan 2 bulan, tuh marketing karena nanya terus saya jawabnya belum ada. Ya udah akhirnya kalau NUP berarti, kalau nggak dilanjutin berarti angus 5 jutanya. 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu, ya udah saya berdoa, Tuhan kenapa ya? Kok saya udah berdoa saya nggak dapat? Gitu kan. Harusnya dapat di situ kok belum berhasil gitu. Tahu marketingnya telepon. Pak Pendeta, iya Bu kenapa? Boleh saya minta nomor rekening? Kenapa? NUP-nya mau dibalikin. Saudara cari di mana NUP dibalikin saudara. Dia mau balikin NUP-nya saudara. Saya juga geleng-geleng kepala. Kenapa dibalikin ya? Oh saya tahu, uang pendeta soalnya. Kalau sampai dimakan sama dia, ya kan bangkrut tuh properti saya bilang gitu kan. Maka saya pikir saya nggak berharap itu duit kembali saudara. Saya pikir ya udah hilang lah. Tapi sering kali kita suka memaksa karena kita pikir apa yang kita lihat berdasarkan apa yang kita mau. Tapi bukan berarti saya tidak bisa dapat itu saudara. Bukan berarti saya nggak bisa dapat itu. Tapi waktunya belum tepat untuk saya dapat ke situ. Paham sampai di sini? Dan itu terbukti saudara. Makanya saya bisa punya rumah di tahun 2000 nih berapa nih? 2025. 2021, 2022 baru saya bisa berhasil saudara. Dengan rumah yang lebih bagus daripada yang dulu di Cibubur. Saya bisa Tuhan kasih. Dari mana? Sudut pandangnya dulu dibenerin saya. Ketika saya memiliki sudut pandangnya Tuhan, saya bergerak untuk kemuliaan Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan inginkan, baru saya dibawa ke berkat yang Tuhan sediakan. Jadi saudara, iman itu bukan berdasarkan apa yang kita mau. Tapi harus bergerak berdasarkan sudut pandangnya siapa? Sudut pandangnya Tuhan. Amin. Satu lagi saudara, kalau saudara jadi Kristen, lantas di kantor saudara, saudara diserang kekristenan saudara.
Ingat ya, jangan marah sama mereka. Karena Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tahu nggak saudara, yang menentang saudara siapa? Roh yang ada di dalam orang itu, dia sedang menentang roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Kalau saudara ngerti dari sudut pandangnya Tuhan, Anda tidak akan benci sama orang itu. Malahan Anda punya belas kasihan atas orang itu. Halo? Iya kan? Kalau ada orang atau orang dekat Anda, dia nggak percaya dengan iman Anda, bahkan dia marah sama apa yang Anda imani, itu bukan dia, tapi roh di dalam dia yang menentang roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Oke, saya sudah habis waktunya, saya closing. Saya kasih ilustrasi tentang ada 4 orang kusta. Suatu hari, negara Israel, kota Samaria, itu dikepung sama tentara Aram. Dan kejamnya tentara Aram, mereka tidak serang kotanya, tapi pasokan makanan ditutup. Sehingga kota Samaria dibikin kelaparan di dalam. Berarti orang Aram ini bersedia menunggu sampai waktu setahun lebih, bikin kekeringan. Orang Aram itu berarti memiliki bahan makanan berlimpah di luar, sedangkan orang Samaria kelaparan. Karena kalau sampai orang Samaria keluar dari Samaria menuju perbatasan, dibunuh sama orang Aram. Jadi benar-benar gak ada pasokan makanan. Sampai-sampai maaf ya, kotoran binatang itu berharga tinggi. Sampai-sampai mereka bersedia makan kotoran binatang. Yang lebih parah lagi, keluarga yang satu berjanji dengan keluarga yang lain, hari ini potong anak gue, besok potong anak lu. Saking gak ada makanan. Susah ekonomi mereka. Pertanyaan saya sederhana. Saudara pernah mengalami situasi ekonomi seperti ini gak? Belum pernah ya? Saya kasih tahu sama saudara, Tuhan sayang sama saudara. Amin dulu nih. Ini orang-orang Samaria mengalami sebuah kelaparan yang luar biasa. Lalu saudara, ada 4 orang kusta. Orang kusta tidak pernah gaul sama orang sehat. Makanya mereka ada di luar gerbang, menunggu sedekah kalau ada orang mau ngasih. 4 orang bilang begini, hey, kalau kita masuk dalam kota, kita mati. Karena di dalam lapar. Kita lapar di sini, kita masuk ke dalam gak ada makanan, kita juga mati. Tapi kalau kita duduk-duduk di sini aja, nunggu dikasih sedekah, kita juga mati. Lebih baik sekarang kita berdiri, yuk kita nyebrang ke perkemahan Aram. Kalau mereka bikin kita mati, ya udahlah kita mati. Daripada kita mati cuma duduk-duduk, lebih baik mati tetapi ada usaha sedikit. Baru kita mati. 4 orang ini berpikir, dan 4 orang ini sepakat. Ini sebuah langkah yang tidak akan diikuti oleh orang-orang Samaria, tapi mereka mau melakukan. Sometimes saudara, Anda perlu melakukan sesuatu yang tidak umum untuk orang lakukan. Kalau Anda cuma berdiam seperti itu tadi, Anda akan mati. Anda berharap berubah, ada perubahan, tapi Anda tidak mau pernah melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin ada perubahan? Tapi orang-orang kusta ini, mereka jalan saudara ke perkemahan orang Aram, berjalan terus. Mereka cuma pasrah aja, mati ya udahlah matilah. Memang udah waktunya mati, udah mati. Begitu sampai di perkemahan Aram, gak ada tentara Aram, kosong. Tendanya ditinggalin, kudanya ditinggalin, makanan ditinggalin, masih hangat. Emas, perak, harta yang berlimpah, kuda-kuda yang begitu banyak. Mereka pergi semua, gak ada orang. Tahu gak saudara, apa yang dibuat? Langkah kaki 4 orang kusta ini dibikin Tuhan sepertinya terdengar seperti pasukan tentara yang disewa oleh Israel, yang membuat ketakutan orang Aram. Sehingga mereka pada lari semuanya. Hari itu mujizat terjadi. 4 orang yang kelaparan makan mewah. Hari itu mereka menjarah sebanyak-banyak yang dikumpulin, diumpetin 3 hari gak habis-habis. Sampai mereka bilang begini, hey, jahatlah kita kalau cuma ngumpulin buat kita aja nih. Ayo kita kasih tahu sama orang Samaria. Mereka balik ke kota Samaria, kasih tahu sama orang Samaria. Orang Samaria tadi gak percaya, tapi akhirnya mereka mengikuti ke-4 orang kusta. Begitu mereka sampai ke perkemahan orang Aram, betul saudara, hari itu saudara, mereka langsung berubah dari kelaparan, kemiskinan orang-orang Samaria menjadi berubah kaya luar biasa. Tetapi itu dimulai oleh 4 orang kusta yang berani mengambil langkah yang tidak umum. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi pelajaran penting buat kita. 4 orang kusta yang tadinya orang yang terbuang, hari itu pada waktu mereka mau bertindak, mau berubah, mau melakukan sesuatu,
Mereka berubah from zero to hero. Amen. Hal yang sama akan terjadi bagi hidup Anda dan saya. Pada waktu kita mau bergerak bersama dengan Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak umum, melakukan sesuatu yang orang gak mungkin percaya. Kenapa? Pada waktu engkau berkata, saya hanya mau percaya Yesus, saya hanya mau percaya perkataan firman, orang bilang apa? Blow on lu, bodoh kamu. Pada waktu saudara berkata, saya hanya mau punya satu suami, saya hanya mau punya satu istri, dibilang apa? Bodoh lu. Pada waktu saudara berkata, saya mau jaga pacaran saya dengan benar, orang dunia berkata apa? Bodoh lu. Pada waktu saudara kerja dan saudara tidak mau korupsi, saudara mau kerja dengan benar, saudara mau kerja dengan baik, orang dunia bilang apa? Bodoh lu. Tapi pada waktu saudara mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang berbeda dari apa yang orang dunia tidak berani lakukan, saya mau katakan, from zero Anda akan jadi superhero yang luar biasa. Bisa kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tuhan ingin saudara menjadi berbeda. Hidup yang anak Tuhan itu harus membawa dampak, membawa perubahan. Dan itu dimulai dari diri kita. Kalau kita berdoa, pendeta tolong doakan agar ekonomi saya berubah. Pendeta doakan agar hubungan rumah tangga saya berubah lebih baik. Pendeta doakan agar saya bisa menjadi lebih sehat. Tapi kalau saudara gak pernah mau berubah di dalamnya, ya gimana? Anda mau berubah, ada perubahan agar hubungan rumah tangga Anda menjadi lebih baik, tapi Anda gak mau berubah. Ngomongnya kasar sama pasangannya, bentak-bentak mulu, maki-maki mulu, bagaimana hubungannya bisa baik? Anda mesti berubah, berubahlah kata-kata Anda. Jadilah orang yang lebih baik, yang lebih lemah lembut sama seperti Yesus. Anda pengen gaji Anda pernah mengalami peningkatan, Anda pengen diangkat, dipercayakan, tapi Anda masuk kerja terlambat mulu. Tapi Anda juga malas-malasan. Mau diangkat gimana, mau dipromosin gimana? Anda yang harus berubah. Ketika Anda berubah dalam diri Anda, ada sesuatu yang baru akan terjadi di luar Anda. Amin. Dalamnya berubah, otomatis luarnya akan mengikuti berubah. Amin. Saya percaya Tuhan ingin memberkati Anda lebih besar lagi. Tapi itu dimulai dari dalam kita. Kalau saya tidak berubah saudara, saya tidak akan jadi seperti hari ini. Kalau saya masih dengan konsep yang lama, saya gak bisa jadi seperti hari ini. Dan saya harus terus berubah, saya harus terus berubah. Makanya saya katakan sama saudara, di dunia ini yang tetap cuma satu, perubahan. Makanya saudara harus bekerja sama dengan perubahan. So, mari kita bangkit berdiri.